Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan beraktivitas bagi teman-teman. Nah, di sini saya mau menyampaikan video yang kedua berkaitan dengan manajemen pemeliharaan broiler ya. Sebetulnya ini adalah sesuatu yang paling rumit dalam proses pemeliharaan unggas dibandingkan dengan ternak unggas lainnya. Jadi kalau pemeliharaan broiler ini sudah khatam, saya pikir untuk unggas lainnya itu jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan pemeliharaan broiler ini sendiri. Karena pemeliharaan broiler inilah pemeliharaan yang paling rumit ya di antara pemeliharaan unggas yang lainnya. Nah, sebagai pendahuluan ya, bahwasanya ayam ras pedaging disebut juga broiler ya, merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Jadi kita bisa sebut juga ayam broiler ini adalah monster pedaging, karena dari berat badan yang umur 1 hari itu sekitar 40 graman, dipelihara selama 30 hari, bobotnya bisa menjadi 1.700 gram. Jadi kita bayangkan berapa kenaikan harian per gramnya gitu. Luar biasa. Kalau kita kurangkan seandainya 1.700 gram dikurang 40 gram, maka ada 1.660 gram. Kita bagi 30 hari, maka perharinya bisa lebih dari 50 gram ya kenaikan berat badannya. Lebih dari 50 gram. Jadi makanya bisa disebutkan juga sebagai monster pedaging karena laju pertumbuhan berat badannya yang begitu cepat. Tapi tentunya dengan cepatnya laju pertumbuhan badan itu harus diimbangi dengan kualitas nutrisi dan manajemen pemeliharaan yang sesuai dengan yang zona nyaman dia. Kalau tidak, maka potensi genetik yang tinggi itu tidak akan pernah timbul. Ayam broiler ini juga baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an, di mana pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Sampai sekarang juga ya, ternak ruminansia itu belum mengalami swasembada daging. Hanya program pencanangan terus. Nah, sementara untuk ayam broiler dan juga petelur layar kita saat ini sudah swasembada daging. Walaupun kita tidak punya grandparent stock, tapi kita bisa memproduksi final stock. Kita hanya mengimpor grand final stock ataupun parent stocknya saja. Untuk final stock kita tidak mengimpor lagi dan kita bisa produksi sendiri di dalam negeri. Nah, manfaat beternak broiler yang pertama adalah menyediakan kebutuhan protein hewani. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya dia monster pedaging, maka cepat sekali dia bisa menyiapkan sumber protein hewani untuk manusia. Manusia juga persepsinya sekarang mengalami pergeseran. Nah, awal-awal broiler ada ini panennya umur 2 bulan. 8 minggu orang masih enggan untuk makannya karena dianggap ini kalau seumuran ayam kampung, ayam ini adalah masih kategori anakan katanya. Tapi ini sudah bisa bobot badannya 1,7. Nah, sekarang semakin bertambahnya zaman, semakin tingginya teknologi, terus dilakukan rekayasa genetik dan juga perbaikan kualitas mutu pakan serta manajemen pemeliharaan, maka untuk mencapai bobot 1,7 broiler hanya butuh waktu 30 hari. Mungkin suatu saat bertambahnya tahun lagi. Untuk bobot badan 1,7 mungkin butuh waktu hanya sekitar 25 hari. Bisa jadi ya. Jadi paradigma orang juga sudah berubah. Dulu makan ayam
kampung itu enak ya karena alot gitu kan. Tapi makan ayam potong ini tidak enak gitu, karena tidak ada seratnya. Tapi sekarang berubah gitu. Orang makan ayam potong lebih enak karena tidak alot katanya gitu, dibandingkan dengan makan ayam kampung. Nah, kemudian kedua manfaatnya adalah pengisian waktu luang di masa pensiun. Seandainya orang pensiun mau mengisi waktu luangnya bisa pelihara ayam broiler sekaligus untuk mendapatkan tambahan keuangan ya. Kemudian pendidikan dan latihan keterampilan di kalangan remaja. Kemudian tabungan di hari tua mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi sembari kita hobi itu juga bisa mendapatkan tambahan ekonomi. Nah, pengertian broiler adalah ayam jantan atau betina muda yang berumur di bawah 8 minggu ketika dijual dengan berat tertentu karena mempunyai pertumbuhan yang cepat, mempunyai dada yang lebar, timbunan lemak yang baik dan banyak. Ini sepertinya saya sudah sampaikan tadi ya. Karena potensi genetik yang begitu tinggi, kemudian didukung dengan kualitas nutrisi pakan yang baik dan manajemen pemeliharaan yang sesuai, maka laju pertumbuhan yang cepat ini juga akan tercapai. Yang awalnya dulu 8 minggu sekarang tinggal 4 minggu untuk mencapai bobot badan yang sama dengan dulu. Kemudian adalah ayam muda berumur 8 minggu. Pengertiannya juga ya. Mempunyai pertumbuhan yang cepat, kualitas daging yang baik dan empuk serta berat badan berkisar antara 1,5 sampai 2 kilo. Jadi ini tergantung berat badan umur berapa yang mau kita panen gitu. Bisa juga dipanen umur 20 hari dengan bobot badan 1,1 kilo jadi ayam penyet. Atau dipanen pada umur 35 hari atau 40 hari jadi ayam kingkong. Ayam yang di atas 2,7 kilo ya. Nah, ini cara pembentukan ayam broiler ya. Mulai dari pure line atau galur murni untuk perbaikan rekayasa genetik ya. Kemudian menjadi Great Grand Faren Stock atau ayam bibit buyutnya, bukan kakeknya tapi buyutnya. Ini proses daripada rekayasa genetiknya. Dari pure line, dari galur murninya kemudian disilangkan jadilah kakek buyutnya atau Great Grandparent Stock. Kemudian setelah itu disilangkan lagi, turunlah dia menjadi Grandparent Stock atau ayam bibit nenek. Kemudian turun disilangkan kembali, jadilah ayam bibit atau parent stock, tetuahnya, jantan betinanya. Nah, kemudian setelah itu baru dia dikawinkan lagi, jadilah final stock. Itulah ayam yang dijual di OC-nya di poultry yang kemudian selanjutnya menjadi final stock ya. Setelah parent stock itu disilangkan, jadilah ayam final stock yang dijual di poultry, di OC yang dipelihara peternak secara komersial. Jadi ada banyak strain ya, ada AA, ada Kops, ada Ross, ada Hubbard, ada Isa dan lain-lain. Ini sudah saya terangkan di video yang pertama itu. Jenis ayam broiler komersial ya. Ada Super 77, ada Tegal 70, ada Isa, ada Kim Cross, Lohman, Highland, ini untuk galurnya ya. Ada Vidit, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini contohnya dari final stock ketika sudah fase grower. Ini Ross, kemudian Kops, ada AA, Arbor, Akres ya. Itu Arbor, Akres susah ngomongnya. Jadi dadanya itu lebar, tumbuhannya cepat. Kemudian karakteristik broiler, klasifikasi dan modern. Broiler klasik, kemudian versus dengan broiler modern. Dari broiler klasik dulu ya, persilangan galur murni unggul secara alami. Kemudian formula diet umum. Diet itu konsumsi pakan ya. Kemudian
pola pertumbuhan secara alamiah, lebih adaptif. Kemudian pertumbuhan bulu lebih cepat, kurang dari 2 minggu. Itu yang dia klasik. Kalau yang modern, persilangan galur murni unggul dan rekayasa genetik. Jadi di situ ada rekayasa genetik untuk memberikan sentuhan sesuatu dari genetik yang nantinya akan dimodifikasi ya. Kemudian formulasi diet yang spesifik. Kemudian pola pertumbuhan dengan urutan yang jelas, lebih peka terhadap perubahan, jadi sensitif sekali kalau yang modern sekarang ini ya. Kemudian pertumbuhan bulunya lambat, di atas 3 minggu baru. Ini perkembangan penampilan ayam broiler pada umur 35 hari. Bobot badan di era tahun 1980-an 1, sampai 1,2 ya. Rasio konversi pakan bisa mencapai 2. Tahun 80-an sampai tahun 90-an lebih cepat ya. Bisa terlihat bahwasanya laju pertumbuhannya akan lebih cepat dengan umur yang sama 35 hari. Nah, kemudian di awal tahun 2000-an ini 35 hari itu bobotnya 1,6. Rasio konversi pakan 1,7. Jadi saya dulu pelihara 2008 nih masih dapat ini. 1,6 1,7, tapi sekarang di era tahun 2020-an ini sudah konversi pakannya 1,4 sekian, hampir 1,5 ya. Sementara untuk mencapai bobot badan di 1,6 ini hanya butuh waktu sekitar 28 hari saja. Jadi tambah maju. Makanya tadi saya sampaikan bisa jadi di tahun-tahun 2030-an nanti untuk mencapai bobot badan 1,6 ini hanya butuh waktu sekitar 25 hari atau 23 hari saja. Dengan konversi pakan yang jauh lebih baik lagi, mungkin hanya 1,4, nggak sampai 1,4 sekian ya. Nah, sistem perkandangan yang ideal untuk usaha ternak ras meliputi, ini umum ya, ternak ras baik itu layer maupun broiler. Persyaratan temperatur berkisar antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 sampai 70%. Penerangan atau pemanasan kandang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi satu ayam aja untuk dia sampai dewasa itu ada range suhu yang nyaman bagi ternak tersebut ya. Mulai dari DOC nanti sampai dia fase grower atau fase layer, ada suhu-suhu yang memang nyaman bagi dia. Tidak selamanya suhunya harus konsisten. Kemudian tata letak kandang agar mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin yang kencang. Kemudian model kandang disesuaikan dengan umur ayam. Untuk anakan sampai umur 2 minggu atau 1 bulan memakai kandang box. Untuk ayam remaja di atas 1 bulan sampai 2 bulan untuk broiler, untuk layer ini ya, atau 3 bulan memakai kandang box yang dibesarkan. Dan untuk ayam dewasa bisa dengan kandang postal atau kandang baterai. Kandang baterai untuk broiler tapi untuk layer, tapi untuk broiler hanya kandang postal saja. Nah, faktor bentuk dari kandang yang pertama adalah lokasi lahan yang tersedia. Dataran rendah, sedang, atau dataran tinggi. Kemudian bahan baku yang tersedia. Bahan bakunya apa yang mau kita pakai? Apakah ini konstruksinya terbuat dari kayu atau besi atau baja ringan? Jadi kita harus tentukan bentuk dari kandang itu berdasarkan lokasi atau lahan yang tersedia. Baik dataran rendah, sedang atau tinggi. Kemudian bahan baku yang tersedia. Kemudian arah angin atau posisi matahari. Nah, kemudian yang dipertimbangkan adalah comfortable bagi ayam, jadi kenyamanan bagi ayam. Kemudian sejajar dengan lintasan matahari, ventilasi yang benar sehingga sirkulasi udaranya lancar nanti kalau tidak pengap. Pembuatan kandang harus memperhatikan syarat-syarat tanah dan air. Tanah tadi
berada di dataran rendah atau dataran tinggi. Kemudian ketersediaan air, karena ini urgensitasnya tinggi air ini, untuk air minum dan juga nanti untuk pembersihan kandang. Kemudian bahan bangunan, terbuat dari apa? Bentuk konstruksi kandangnya, mau seperti apa konstruksi kandangnya? Apakah closed house atau open house? Nah, kemudian layout kandang harus digambar layoutnya. Seandainya nanti ada perluasan, nah bagaimana supaya kandang yang sudah ada ini tidak perlu mengalami pembongkaran. Harus disesuaikan layoutnya sehingga nanti alur jalannya kendaraan itu juga akan mudah di apa ya, disesuaikan gitu. Jangan nanti kesusahan akhirnya kendaraannya muter karena buntu ya. Kemudian halaman kandang dan arah angin. Nah, ini adalah suatu gambaran kandang close house ini. Close house ini bisa broiler ataupun bisa layer. Kan sekarang layer ada yang automatically dia. Sampai telurnya bisa tersusun di dalam rak ya. Teman-teman bisa lihat dalam video di YouTube itu banyak beredar. Untuk layer yang sistem modern, pakannya juga bisa dikoneksikan dengan internet. Dengan time tertentu dia akan mengisi secara otomatis. Kemudian telur yang ada nanti akan bergerak, akan dilakukan skor size ya. Size-nya dengan mesin semua sehingga masuk ke hatchery ya, ke rak. Nah, tipe kandang sendiri ada tipe ventilasi tidak terkontrol. Ini adalah kandang panggung, postal ataupun liter yang sifatnya open house ya. Kemudian ada ventilasi yang terkontrol. Ini adalah closed house system. Tadi sudah saya sampaikan ya, closed house bisa layer ataupun bisa broiler. Satu, kandang dengan ventilasi tidak terkontrol. Bentuknya sederhana, tanpa teknologi, temperatur kandang bergantung kepada lingkungan. Jadi ini cocok untuk daerah tropis, disebut juga kandang open side house ya, atau open house gitu. Tapi sekarang sudah jarang ini untuk ayam broiler ya. Walaupun ada, tapi persentasenya sangat kecil. Bahkan pola kemitraan juga tidak mau lagi menerima kandang open house, kecuali memang sudah bersahabat lama gitu, atau bermitra lama. Masih dipertimbangkan, tapi sudah jarang keberadaannya. Kalau yang bermitra baru, mereka akan bersedia kalau kandangnya itu close house. Tapi kalau bagi pemula dengan dana mandiri silahkan, tapi jarang sekali orang sekarang beternak yang dana mandiri karena resikonya terlalu besar ya. Kemudian kandang dengan ventilasi tidak terkontrol, yaitu kandang panggung dan kandang postal atau liter. Kandang panggung cocok untuk tropis, dataran rendah, rawa, daerah bergelombang. Nyaman, sirkulasi udara harus lancar. Kemudian bisa logium ya, apa ini? Longiam. Bisa diarahkan dengan panjang sesuai dengan keinginan. Lantai dengan slot 2,5 cm, tinggi 1,5 sampai 1,8 meter. Lebar maksimal 7, panjang sesuaikan lah ya. Bisa sampai 100 meter bahkan. Nah, kemudian kandang postaliter yaitu banyak digunakan di daerah tropis dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Nah, bisa jadi ini udara bisa terlalu panas atau terlalu dingin, sirkulasinya kurang baik, bisa pakai kandang postaliter. Jadi tidak berpanggung dia, tapi di bawah tanah, kemudian dilapisi nanti dengan serbuk gergaji atau sejenisnya yang mampu menyerap lembab ya. Faktor yang harus diperhatikan adalah atap monitor. Bahan tidak seng karena seng ini panas. Dibuat dari atap rumbia atau atap asbes ya. Dan atap lainnya yang tidak menyerap panas seperti seng. Lahan terbuka. Lebar maksimal 7 meter dengan tinggi 2,4 sampai 3 meter. Panjang terserah ya. Lantai semen.
bisa juga lantai tanah, yang penting nanti dialasi dengan liter. Kemudian arah sejajar dengan lintasan matahari, jadi mengarah dari timur ke barat. Kepadatan kandang 6-7 ekor per meter persegi, jadi cukup jarang dengan umur dewasa ya. Umur DOC tentunya bisa lebih padat. Nah, ini adalah kandang ayam broiler, lihat dari berbagai bagian muka. Nah, ini atap tipe monitor. Nanti ada yang semi monitor, hanya satu bagian aja atasnya tingkatnya. Tapi kalau ini kanan kiri, tentunya ini akan memperbaiki pembuangan panas dari dalam kandang, karena ada sirkulasi dari sisi atas, baik di sebelah sisi kanan maupun sebelah sisi kiri. Ini adalah tipe atap monitor. Kemudian kandang dengan ventilasi terkontrol disebut juga sebagai closed house system ya. Nomor 2 ini tidak dipengaruhi dengan lingkungan luar kandang. Temperatur dan kelembapan kandang dikontrol sesuai dengan kebutuhan pada fasenya ya. Karena ini menggunakan sistem otomatis semua, pakai listrik ya. Nah, keuntungan kepadatan kandang bisa meningkat 25-30 ekor, berlebihan ini. Kemudian produktivitas dan pertumbuhan ayam meningkat lebih baik ya, karena semua kondisi nyaman ayam itu bisa kita usahakan dengan kandang close house ini. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan ayam. Kemudian mengurangi tenaga kerja ya, karena semuanya sudah by system ya, automatically gitu. Nanti ayamnya minumnya otomatis, kemudian pemberian pakannya juga otomatis, bisa ngalir sendiri seandainya pakan tersebut sudah mengalami kekosongan pada tempat pakan. Jadi biasanya orangnya itu, supervisornya atau anak kandang, kerjaannya hanya menuang pakan ke dalam silonya, kemudian memastikan kondisi kandang aman, suhu yang nyaman, dan mengontrol atal kandang saja. Hanya mengecek-ngecek, tidak lagi memikul pakan, mengisi ke setiap tempat pakan, mencuci tempat minum, tidak lagi melakukannya. Yang harus diperhatikan adalah biayanya mahal, memang investasinya tinggi. Sekarang ini tuh pembuatan sekitar 25.000 ekor ayam paling nggak butuh sekitar 600 jutaan. Itu di luar tanah ya, itu hanya kandang dan perlengkapan kandang. Kemudian maintenance harus baik. Kalau tidak baik ya sama saja ayamnya bisa parah. Di sini harus prepare ya untuk listrik, harus menggunakan genset yang cukup KWH-nya dan harus ready selalu itu. Jangan sampai dia nyendat. Karena seandainya mati lampu dalam kurun waktu 10 menit saja tanpa penanggulangan adanya genset, maka ayam bisa game over ini. Jadi tidak ada istilah kandang close house ini mati lampu, nggak ada istilah itu. Harus prepare dengan menyiapkan genset. Nah, ini contoh ya kandang close house. Saya pikir teman-teman sudah tidak asing, banyak juga orang yang di kelas ini bekerja sebagai karyawan untuk peternakan ya. Jadi ini bagian belakangnya, ini exhaust fan-nya. Di belakang itu tergantung kebutuhan dan tergantung besarnya ya. Bisa dia 6 seperti ini, bisa 8, dan kandangnya juga bisa bertingkat sampai 3 lantai ya. Ini kan contoh yang 1 lantai. Dan penghidupan dari exhaust fan ini juga yang menyedot ini kan fungsinya menyedot udara panas dari dalam. Ini menghidupkannya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau ayamnya masih kecil, itu yang dibutuhkan hanya 1 exhaust fan. Nanti seiring bertambahnya umur, ayam semakin membesar, kemudian bisa nanti tambah lagi 3 exhaust fan, 4 exhaust fan, bahkan nanti bisa 6 exhaust fan, atau kalau ada 8 exhaust fan akan dihidupkan.
dengan kondisi lingkungan yang harus sesuai dengan kondisi nyaman bagi ternak ayam. Jadi ada kontrol suhu di dalamnya, termasuk juga kelembapan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kandangnya, jadi dari tempat tadi exhaust fan akan menyedot daripada udara di dalam kandang, kemudian udara baru itu akan masuk melalui kondensor atau apa ini namanya. Jadi ini seperti radiator yang dialiri dengan air, fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan di dalam kandang. Nah, selanjutnya udara akan hanya masuk dari bagian tersebut, kemudian akan dibuang melalui exhaust fan yang ada. Jadi udara akan selalu terjaga kondisi kebersihan dan sirkulasi udara karena adanya exhaust fan tersebut yang membuang udara dalam kandang yang panas. Dalam mekanisme kerjanya ya bisa kelihatan exhaust fan di bagian belakang dan di bagian sisi kanan dan kiri dari kandang itu adalah tempat masuknya udara baru yang segar. Next, saya pikir next ini ya. Nah, ini dia kira-kira gambarannya. Jika disedot udara akan keluar, kemudian di sisi lain dia akan masuk. Nah, ini layout ya, letak susunan kandang misalnya. Layoutnya situ gudang pakan. Nah, kemudian bisa kandang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang kandang biasanya maksimal itu 120 meter untuk close house. Dengan lebar bisa mencapai 12 meter ya. Nah, lantainya bisa 3 lantai biasanya. Kalau punya pokpan itu ada yang panjang 120 dengan lebar 12 meter. Jadi kanan kiri itu adalah kandang ayam. Nah, kemudian gudang berada di bagian paling depan ya. Sehingga kalau pakan masuk itu tidak merusak ayam ini. Mood ayam lah istilahnya. Karena dia tidak melalui kandang ayam dulu. Nah, perlengkapan kandang ada liter atau alas lantai. Alas liter harus dalam keadaan kering ya, tebal liter setinggi 10 cm. Bahan liter yang dipakai campuran dari kulit padi sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya atau hasil serutan kayu ketaman ya, atau kayu serutan dengan panjang antara 3,3 sampai 5 cm untuk penggantian kulit padi dan sekam. Nah, brooder adalah alat ini untuk membentuk bundaran atau persegi 4 dengan areal jangkauan 1-3 meter dengan alat pemanas di tengah. Fungsinya seperti induk ayam yang menghangatkan anak ayam ketika baru menetas. Jadi sumber pemanas induk atau brooder tadi adalah gas infrared, gasoline, minyak tanah, batu bara ataupun listrik sendiri. Sekarang sudah banyak yang menggunakan listrik ya, elemen pemanas. Jadi disekat pada bagian tertentu. Selanjutnya bisa dialirin dengan arus listrik sehingga pada ruangan tersebut menjadi panas atau hangat sesuai dengan suhu yang nyaman bagi ternak pada fase tersebut. Next, saya pikir kebutuhan peralatan ya, lingkar brooder. Ini teman-teman bisa akses sendiri ya. Pemanasnya bisa pakai gasolen, bisa pakai lampu pijar ataupun elemen pemanas. Ini rincian harga. Ini broodernya. Gambarnya. Ini gambarannya ketika di kandang panggung. Tapi kandang panggung juga harus dialasi dengan liter ya. Ini dia. Nah, performa broiler ditentukan oleh
Yang pertama adalah breeding atau bibit. Jelas bibit akan mempengaruhi karena hubungannya dengan genetik. Kemudian feeding, pakan. Nah, bibitnya bagus, pakannya juga harus sesuai dengan bibit tersebut. Kemudian manajemen. Bagaimana pemeliharaannya sesuaikan dengan kondisi ayam tersebut, fasenya gitu. Kemudian terakhir adalah kesehatan. Dan kesehatan ini masuk bagian daripada manajemen biasanya. Makanya sering disebut segitiga keberhasilan ternakan itu adalah segitiga sama sisi yang meliputi bibit, pakan, dan manajemen. Tapi kalau mau dipisahkan ya silahkan saja. Jadi ini adalah penentu, semuanya saling melengkapin, tidak boleh ada satu bagian yang kosong atau satu bagian yang tidak sesuai, maka produktivitas tidak akan tercapai. Bibitnya bagus, pakannya jelek, manajemennya bagus, percuma juga, tidak akan muncul potensi genetik yang bagus. Kemudian bibitnya bagus, pakannya bagus, manajemennya buruk, ya sama saja, nggak akan bisa juga dia, bahkan bisa mati yang ada. Jadi ini saling mendukung semuanya ya. Manajemen atau masa brooding starter, penerimaan DOC. Kemudian terima DOC-nya kita lakukanlah kalau bisa penimbangan dari DOC tersebut, rata-ratanya dapat berapa. Lihat DOC-nya diseleksi apakah ada yang cacat atau tidak. Biasanya sih sekarang sudah dilakukan seleksi dari perusahaan sendiri. Biasanya nggak ada lagi sih yang cacat. Kemudian ada kontrol temperatur. Temperaturnya dikontrol sesuai dengan DOC yang masuk. Biasanya DOC yang pertama itu menghendaki suhu 32 sampai 33 derajat Celcius. Jadi kita sesuaikan dulu suhu di dalam ruangan untuk pertumbuhan DOC tersebut. Kemudian kontrol pertumbuhan atau berat badan. Kemudian kepadatan dan juga ventilasi, kepadatannya berapa. Awal-awal biasanya 1 meter persegi bisa diisi DOC antara 80 sampai 100 ekor. Kemudian nanti akan diperluas seiring dengan bertambahnya umur dan juga berat badannya. Perluas secara berangsur-angsur ya. Jumlah tempat makan dan minum harus dipastikan semua bisa makan dan minum. Jangan nanti pula kurang tempat makan dan minum. Tingkah laku ayam, bagaimana? Aktif atau tidak? Kalau nggak aktif, apakah ada masalah? Kemudian lighting atau penerangan ya. Pastikan kondisinya terang. Kalau nggak terang dia nggak bisa makan. Karena nanti akan ada pengaruh daripada hipotalamus dengan tingkat lighting atau keterangan tersebut untuk dia mau makan. Kemudian fase finisher. Kita kontrol temperatur tetap. Sesuaikan temperatur untuk finisher berapa, umur berapa. Suhunya yang diinginkan supaya nyaman berapa. Tidak pula seperti suhu pada saat masa brooder ya, atau starter. Kemudian kepadatan. Biasanya harus dipadatan berapa? Apakah 1 meter persegi isinya hanya 12 atau 10 atau 8, tergantung daripada besarnya ayam dan umurnya. Nah, ventilasi ini tetap, kemudian jumlah tempat makan, minum, dan ketinggiannya. Gak pula nanti ketinggiannya sama dengan saat DOC ya. Harus kita buat lebih tinggi dia. Kemudian jaga agar liter tetap kering ya. Ini dikontrol liternya, jangan liternya nanti basah, dibiarin saja maka di situ nanti akan tinggi amoniaknya. Kalau basah segera diatasin, diberikan liter tambahan supaya dia tetap kering. Kemudian lighting, penerangan tetap karena ayam itu butuh pencahayaan supaya ada nafsu makannya. Kemudian penangkapan ayam ini di fase pengurangan ataupun fase ketika panen. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya untuk pertemuan video ke-5 dan video ke-6, video ke-9 dan juga video ke-13. Nanti saya akan sampaikan lanjutan daripada slide ini, pertemuan ke-9, walaupun nanti di PowerPoint-nya itu masih pertemuan selanjutnya 6, 7, tapi saya buat di video nanti
di YouTube-nya saya buat nanti pertemuan ke-9 dan ke-13, karena di situ memang urgensitasnya SOP-nya untuk memberikan video pertemuan 1, 5, 9 dan 13. Terima kasih.